10 bulan, masih 10 bulan, belum Ah, 1 tahun. oke. Terakhir kita tuh Juli ya, Juli atau enggak Agustus sih kita pertama kali garap film itu sih, horor pertama ya. Oh, Jadi pertama itu masih, justru genrenya horor untuk ya jadi teman-teman masih, CP11. ya masih berjalan perlahan-lahan lah gitu. Berjalan perlahan-lahan dan sambil menikmati kira-kira genre apa kemudian yang nanti bakal digeluti sama Iya CP11. ya disukai. Oh, yang disukai. Oke. Kalau teman-teman sendiri, ada berapa orang kru CP11? Kemudian background-nya apa sih Kak? Apakah dari teman-teman ilmu komunikasi, teman-teman film, fotografi, atau seperti apa? Buat kru sendiri sih kita udah mencapai sekitar 15 lebih atau 16 ya, 16. Kemarin baru ngerekrut orang-orang, maksudnya ada teman-teman yang mau ikut gabung. Sebelumnya itu bukan 15 orang, itu cuman 5. Ah, 5 itu bener-bener produk pembuatan film dengan 5 orang itu bener-bener aneh banget. Itu capeknya luar biasa juga karena saling bagi ini, bagi itu ya kan. Terus kalau dari background sendiri teman-temannya itu nggak ada dari ilkom segala macam sih, emang karena basic dan hobi. Nah, oke. dari hobi itu menjadi satu. Nah, dan kalau bisa hobi itu membuahkan hasil sih, itu aja sih gitu. Benar, daripada hobinya tidak disalurkan dan tidak Ya, menghasilkan benar. ya. Nah, Wah, daripada kayak harus ada. ngomong-ngomong doang, nggak ada actionnya, nah itu sih. Dari 5 kemudian sekarang sudah jadi Udah 15 jadi, orang. ya. Dari apakah masih pada kuliah atau sudah lulus? Ada yang lulus, Kerja? ada yang kerja, ada yang kuliah juga, masih semester 4, ada. Ya rata-rata seperti itu sih. Rata-rata masih Oh, pada kuliah. masih ada kuliah Di sih Kota rata-rata. Serang. Di Kota Serang, betul. Oke. Ya. Kalau peralatannya sendiri Kak, Nah, apakah mandiri gitu? Ya udah kita patungan beli alat-alat kan. Konon katanya nih untuk produksi film kan katanya lumayan budgetnya ya. Nah, Iya, iya. budgetnya dari peralatan dan sebagainya kan ini lumayan. Kalau itu sendiri sih kita itu masih dibiayai oleh ibaratnya produser Oke. kita namanya Pak Galih. Nah, itu dia masih membiayai segala macam alat untuk nanti, dan juga nanti syuting juga sih, itu paling. Oh, akomodasi, Iya, transportasinya. kalau pas syuting ketika dia ngeproduser dia harus ya semua ngeluarin sih gitu. Oh, oke, Heeh. masih ditanggung sama Masih ditanggung, ya masih ditanggung. pemilik Iya, production house-nya. pemilik CP11 juga. Pemilik Pemilik CP11-nya juga. Oke. Kalau jumlah film Kak yang sudah diproduksi sama teman-teman CP11 di sepanjang 10 bulan ya? Iya, Ini sudah ada berapa film? 7 sebenarnya, 7. 7. 7. Pertama horor. Horor, kedua baru romance. Oke. Cuma mungkin horor itu masih ini ya, masih mencoba-coba ya, masih mencari-cari apa yang lagi rame, apa yang lagi trending gitu kan. Akhirnya mungkin horor itu kita harus melibatkan dengan make up yang bener-bener real sih, itu doang sih. Yang kesusahan dalam kita tuh teknis Oke. untuk horor ya. Jadi mungkin yang lebih simpel tuh ya romance sih. Itu aja. Lebih simpel dan mungkin ya jadi tema ya orang-orang yang suka Iya, juga ya kalau milenial cinta aja ya. sih gitu, kalau Milenial romance aja. kan. Heeh. Kalau horor sendiri settingnya di mana kemarin? Waktu pas film pertama ya berarti ya? Iya, kalau horor sendiri sih masih di sekitaran perumahan sih, perumahan di Tak-Takan masih situ, terus paling di jalanan itu doang sih, paling horor gitu doang sih intinya mah. Dari segi cerita mah rata-rata di rumah. Rata-rata di rumah. Iya. Cuma mungkin make upnya aja. Iya, yang make upnya dibuat sama horor. teknisnya aja sih kita kurang aja. Memadai ya. Oh, kurang memadai. Kalau aktor yang menjadi hantunya sendiri dari teman-teman CP11 atau yaudah kita buka casting untuk jadi hantu gitu? Enggak. Buka casting. Ah. Tentunya buka casting. Apa yang kemudian harus jadi hantu tuh yang seperti apa Kak? Sebenarnya kalau hantu tuh kita nggak pilih-pilih ya, asal kemauan orang itu aja ya. Benar. Jadi kamu bersedia nggak nanti di casting tapi jadi hantu, nah kayak gitu. Dia tergantung tersediaannya atau enggak gitu kan. Oke. Dia bersedia ya udah gitu kan. Waktu itu hantunya pocong, kuntilanak. Kunti. Oh, Kuntilanak. berarti perempuan. Iya, perempuan. Kalau pocong ribet juga sih, mungkin ada kain kafan atau segala macam itu ya kan. Bener. Kalau aktingnya berarti gimana kalau akting? Kalau pocong nggak banyak. Kalau pocong, kalau saya kuntilanak itu nggak banyak tingkah sih. Ibaratnya dia diem aja dengan make up yang seadanya waktu itu. Ya udah dibuat serem aja dengan teknis kamera aja udah gitu. Pengambilan Oke. gambar aja sih. Karena mungkin ini juga masih tahapan awal begitu ya Kak Iya, ya? masih ya diambang lah. Tapi setelah membuat film horor pertama bergenre horor, kemudian selanjutnya kan romance nih, cinta. Iya. Apa pengen ya udah deh kita coba lagi dengan peralatan yang sudah memadai mungkin ya sekarang, dan krunya juga udah makin banyak.
mau nggak sih bikin film horor lagi? Kita sih mau banget sih, tapi ya itu sih, kita mungkin kekurangan orang buat make up FX 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 gitulah, make up master ibaratnya ya gitu. Kalau dalam buat luka segala macam, nah buat hantu itu kurang sih, kita nggak punya channel sama sekali, itu doang, satu Oke. itu doang. Cuman kalau buat teknis ya dari sebelum-sebelumnya kita selalu belajar sih, evaluasi aja gitu kan, apa yang kurang nanti gitu kan. Oke, setelah produksi berarti selalu ada evaluasi juga ya dari Iya, teman-teman pasti. CP11. Oke, kalau Kak Rizwan sendiri nih melihat perkembangan dunia film ya, industri film, sektor perfilman gitu di Provinsi Banten, Iya. mungkin khususnya Kota Serang ya. Iya. Seperti apa sih Kak sekarang? Apa udah banyak juga nih production house, kemudian komunitas-komunitas yang memang bergelut di bidang yang sama ini sudah banyak belum? Kalau ini sendiri sih, kalau saya kurang tahu ya production house di Serang kayak ada apa enggak, soalnya bener-bener nggak kelihatan sama sekali. Oke, Cuman kalau masalah komunitas itu kan udah ada yang megang Kremov ya. oke. Ya itu dari situ itu udah komunitas yang paling besar di Provinsi Banten. Mungkin kalau kita kan lebih ke individual sih. Cuman yang belum terlihat bang sih soal production house di Serang siapa aja gitu kan. Oke, nggak pernah ada kopdar juga? Nggak ada kopdar sama sekali, nggak ada. Oh. Kalau meskipun ada kopdar, mungkin dari kemarin-kemarin kita udah ini sharing aja sih gitu. Oke, kalau Kak Rizwan sendiri, kenapa kemudian selain hobi ya, selain hobi, apakah kemudian ya udah deh, ini sektor film atau bidang film ini bisa menghasilkan ke depannya atau seperti apa? Saya sih masuk ke dunia ibaratnya dunia video ya, video itu dari 2015, masih saya SMK dulu kan. Akhirnya itu masih di Instagram, dan akhirnya di Instagram dulu sempat menghasilkan uang juga dari Instagram. Terus mungkin kita beralih ke YouTube, soalnya lebih luas jangkauannya, lebih panjang juga durasinya, karena kan emang kita pengen yang bener-bener cerita yang berjalan gitu kan, nggak cuma 1 menit doang kayak gitu sih. Untuk kedepannya pasti ya kita nggak munafik sih, pasti ada pengen menghasilkan uang gitu ya. Menghasilkan uang dengan produksi film Iya, ini dengan ya? hobi juga sih gitu. Dengan hobi juga. Iya. Nah, kalau lomba nih Kak, Hmm. apa yang kemarin-kemarin mungkin event terdekat yang diikuti sama teman-teman CV11? Ya, paling itu aja sih, lomba doang sih. Tapi kebetulan ada ya semacam platform yang ingin kerjasama juga sih. Cuman Oke. itu kan diseleksi juga tuh. Meskipun kita udah terpilih dari berpuluh-puluh production, kita juga masih bisa digugurin, masih bisa nggak lanjut. Soalnya gimana apa sih presentasinya nanti seperti Oke, apa. tapi sejauh ini sudah terpilih? Sejauh ini sih udah terpilih udah 2 kali, baru 1 kali seleksi ya, baru seleksi 1 kali lagi nih. Oke, dari berapa jumlah peserta menjadi berapa peserta? Dari 38 production house jadi ke 5, terus habis 5 ke 1 atau ke 2 kayaknya. Kurang Oh, tahu oke, sih. coba diambil 2 ya. Iya. Oke, kapan pengumumannya? Mungkin bulan ini sih, di pengumuman sih. Pengennya sih menang ya Kak? Ya alhamdulillah sih kalau gitu ya, bonus juga ya gitu kan. Bonus juga. Soalnya emang saingannya gede-gede kak. Kayak semacam Falcon Picture. Falcon Picture kan dulu itu udah bener-bener siapa sih yang nggak tahu kan, di film bioskop udah banyak banget. Nah itu sih mungkin kita minder aja sih, ibaratnya kita ini siapa gitu, kok bisa saingan dengan dia gitu kan, gitu sih. Tapi ya udahlah, kayak pengalaman aja sih, cari pengalaman aja. Oke, yang pertama sih pengalaman, kemudian Iya. juga menambah karya ya. Iya benar. Menambah karya. Kalau tadi sempat disinggung juga sama Kak Rizwan, ini kan YouTube ya berarti. Iya. Nah, ada YouTube-nya Kak, CP11. Ada CP11 itu YouTube-nya CP11, 11-nya make huruf ya, jangan make Oke. angka. Ditulis Ya, CP11. Ya, CP11. Jadi Oke. langsung enter aja. Biasanya kalau YouTube searching itu ada rekomendasi. Itu bukan CP, cap 11. Cap 11 apa tuh yang keluar? Nggak tahu tuh itu apa tuh, beda-beda lagi ya. Tapi Oke. langsung enter aja sih, gitu aja. CP11. Iya. Semua film di-upload di sana? Semua film upload di YouTube pastinya. Yang paling banyak Kak, view-nya sudah mencapai berapa? Ya sejauh ini sekitar 40.000 ya, 40.000-an. Wow. 40.000 ya, itu suatu achievement aja sih buat kita gitu kan. Film mana tuh yang paling tinggi view-nya? Iya, romance. Oh ya, romance. Yang romance satunya. Itu juga naiknya lama sih Kak, sekitar 3 sampai 4 bulan. Tiba-tiba lonjak naik aja, terus banyak komen juga. Kayak gitu sih. Komennya Terus berapa banyak? komennya masih ratusan sih. Ratusan. Cuman dari situ ngaruh juga dampak ke video yang lainnya. Oke. 40.000 ya. Iya. Sudah menghasilkan apa belum berarti?
Alhamdulillah sudah Kalau sih. dirupiahkan? Oh, sudah. Alhamdulillah sudah sih kalau di penghasilan, cuman nggak ditarik gitu. Belum terlalu ya. Nantilah. Oke. Nah, kalau dari komentar sendiri Kak yang muncul di kanal YouTube tadi teman-teman CP11 apa kira-kira yang apakah memuji, lebih ke memuji, apa lebih mengkritik atau seperti apa? Mungkin rata-rata kebanyakan mengkritik sih. Mengkritik, emang kita mungkin kebanyakan bocor di audio, bocor di shoot video, kayak video tiba-tiba ada kameramen di belakang, itu kelihatan banget jelas. Kalau yang teliti ya mungkin nontonnya, mungkin itu sih rata-rata mengkritik sih. Memuji paling cuma beberapa persen doang. Iya itu mah. Dari ratusan komentar itu Iya, banyak yang mengkritik. mungkin kayak memuji, bukan kayak memuji sih, kayak lebih ini film baper banget bikin nangis atau gimana gitu. Ya itu mah bonus aja lah, kita nggak terlalu ngarepin ini sih, nggak terlalu ngarepin pujian sih, lebih kritik soalnya biar membangun juga. Kalau ada kritik berarti kan ini bisa dievaluasi ke depannya untuk produksi film selanjutnya. Oke. Kak Rizwan, kalau film dari yang sekian tadi sudah diproduksi sama Kak Rizwan, mana film yang paling Kak Rizwan mungkin berkesan dan juga paling suka gitu? Mungkin pertama kali kita buat romance kali ya. Itu. Judulnya? Judulnya Bukan Aku. Bukan Aku. Iya, judulnya Bukan Aku, karena itu kayak judul lagu ya? Iya, karena itu relate dengan apa? Cerita si produser. Nah, produser yang bikin ceritanya, kita yang ngembangin juga, akhirnya jadi film. Tapi emang bener kalau relate sih, emang bener-bener mungkin semua, nggak semua sih, mungkin ada beberapa merasakan seperti itu. Apa kira-kira gambaran besar ceritanya apa nih? Gambaran besarnya itu yaitu seorang pemuda sama cewek ini pacaran, dan akhirnya mereka pisah karena si cewek ini ingin melanjutkan sekolahnya di luar, kuliah di luar, tetapi di luar dia beberapa bulan nggak ada kabar, tahu-tahu dia selingkuh. Si perempuannya selingkuh. Tapi si cowok itu nggak sama sekali tidak tahu apa-apa. Ketika pulang lagi, si cowok akhirnya meminta pergi karena udah tahu selingkuh. Berarti tidak happy ending? Tidak happy ending, karena emang mungkin ada yang relate kali ya, soalnya LDR itu ada fasenya di mana berselingkuh gitu kan. Oke. Mungkin kru kita juga ini mengalami ya LDR dan juga diselingkuhi, Enggak. Kalau Kak Rizwan mengalami? Enggak. Belum pernah sih. Belum pernah, alhamdulillah ya. Belum pernah diselingkuhi. Paling menyelingkuhi. Paling menyelingkuhi, kacau juga ya. Baik, Kak Rizwan, ngomong-ngomong soal film lagi nih, kenapa sih kemudian selain mungkin tadi hobi, ada nggak sih aktor gitu atau mungkin sutradara film atau film yang Kak Rizwan sukai gitu di Indonesia? Itu apa role model? Paling ininya sih Joko Anwar. Oke. Itu paling ibaratnya panutan banget, soalnya dia keren banget, dari apalagi kalau dia udah buat yang namanya horor ya. Itu bener-bener di luar ya? Sumpah itu. Badai ya. Udah nggak ada obat ya. Udah keren banget sih Joko Anwar doang. Joko Anwar sutradara. Kalau aktor? Aktor sih Indonesia? Reza Radian. Itu keren banget itu. Dia kayak Habibie Ainun, semacam itu keren banget. Keren banget. Oke, Reza Radian. Kalau filmnya, film favorit Indonesia? Banyak sih. Banyak. Ya. Contoh? Mungkin kalau horor itu masih ini apa namanya? Pengabdi Setan. Terus sama satu lagi tuh Perempuan Tanah Jahanam. Itu udah. Itu paling sampai nonton 2 kali sampai 3 kali. Itu bener-bener nggak bosan ya? Nggak bosan, bener-bener seru, emang tetap seru gitu. Kalau genre cinta? Genre cinta itu apa ya? Nggak terlalu ini sih, nggak terlalu suka. Ikatan Cinta nggak? Waduh, itu masih nggak beda lagi ya. Enggak sih, kalau film sih banyak sih romance mah, cuman nggak terlalu lebih ke identik romance. Kalau film gitu ya? Paling ke action atau enggak ke horor, itu aja sih. Oke. Tapi justru malah produksinya cinta. Iya, karena ya gampang. Karena gampang. Karena gampang dan menjual ya dalam tanda kutip. Oke, itu nasional. Kalau luar negeri? Wah, kalau luar negeri mah udah pasti ya Avengers sih. Avengers? Yes. Ini hero. Iya. Kalau luar negeri, ini Love You Boy to the All. Oh, saya tidak tahu. Ya, nggak tahu ya, mungkin itulah, ada seriesnya 3 kali. Oh, series 3 kali. Ini apa genrenya? Genrenya romance itu. Oh, romance. Oke. Kalau drama Korea? Wah, banyak banget itu ya.
Dari Apa semua yang paling disukai? Oh, dari semua apa? Banyak banget. banyak banget sih kalau disebutin mungkin sampai 2 jam kali bisa. Apa karena genre romance sering ngeliat dari drama Korea? Ya bener, karena dari Korea juga mungkin kalau Korea sih punya identik dengan color grading yang bagus, cerita yang bagus sih, itu aja sih. Lebih kalau kebanyakan kan nggak ada yang rata-rata fiktif semua sih gitu kan, kayak gitu. Kalau di Korea sih banyak sih. Apalagi kalau romance komedi itu paling the best sih. Mungkin sampai saat ini masih nonton berkali-kali itu Waikiki. Nah itu film itu Oke. lebih ke komedi sih ya. Lebih ke komedi, romance tapi komedi Iya. ya. Oke. Kalau tokoh aktor mungkin aktor luar, aktor Korea yang Aktor disukai Korea atau itu saya pengen jadi dia deh gitu. enggak sih. Saya mau kalau- jadi seperti dia. Enggak. Kalau itu luar negeri enggak sih, paling lebih Enggak. ke Indo aja kali ya. Indo. Heeh. Pengen jadi siapa? Reza Hardian. Karena dari semua film itu Oke. dia meraninnya bener-bener ngejiwai banget. Betul, bisa jadi apa aja ya? Iya bisa jadi apa Bisa aja. jadi Nggak siapa paham, saja. bener nggak paham sama itu orang, bener-bener aduh keren banget. Pokoknya keren banget ya. Oke, Kak Rizwan, kita bakal ngobrol lagi, tapi kita harus break dulu dan pemirsa nanti boleh ya ikutan tanya nih ke Kak Rizwan seputar film dan juga seputar keseruan di CP11. Tetap bersama kami dalam Bincang hari ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Masih bareng dengan Kak Rizwan Ramadan dari CP11 nih kawan-kawan perfilman ya, ada di Kota Serang ya. Sambil nunggu mungkin yang ingin melontarkan pertanyaan, kalau kita lihat di kanal YouTube ini sudah penuh ya dengan pertanyaan-pertanyaan nih. Oke, dan jangan lupa pemirsa ya untuk follow media sosial kita di sultantv.co, untuk Instagram dan juga Facebook, dan juga YouTube kita sultantv.co. Dan juga boleh nih kalau mau lihat film-film dari kawan-kawan yang sudah diproduksi sama teman-teman CP11, ini bisa juga di YouTube-nya CP11 langsung CP11. ya. Dispasi nggak sih Kak? Dispasi tentunya. CP spasi 11 nya pakai huruf, jangan pakai angka. Oke. Langsung ketik enter aja. CP spasi 11 Iya. ya. Bisa langsung lihat nih film-film apa saja yang sudah diproduksi sama Kak Rizwan dan juga teman-teman di CP11. Oke, ini ada pertanyaan nih Kak Rizwan dari Bapak Aing nih. Kalau garap film horor, pernah ada kejadian yang aneh-aneh nggak?
Tentunya pernah. Pernah? Karena kita waktu pertama kali bikin horor itu di rumah, dan rumahnya itu bener-bener udah nggak ditempatin berpuluh-puluh tahun. Oke. Dan kejadian yang punya rumah itu meninggal di dalam rumah itu. Wow. Dan pernah ada tukang. Kalau tukang itu dia nggak kuat buat kerja di sana. Itu Karena? cuman sampai nggak nyampe sehari. Karena ada suatu ruangan itu benar-benar nggak bisa dibuka katanya, kata yang punyanya, yang tetangganya. Nah kalau dibuka ya mungkin digangguin kayak gitu sih. Pernah juga sih kalau di horor kejadian itu banyak banget sih. Tapi kita tetap positive thinking gitu. Kalau takut kan jadi jatuhnya kita ke mental dan nggak mau lanjut lagi bikin horor kayak gitu sih. Oh, lokasi Serang. Lokasi di Serang. Kenapa Kak Rizwan kok bisa sampai masuk ke rumah itu aksesnya? Punya tetangga, jadi Oke, tetangga tapi kosong. benar-benar kosong. Itu benar-benar kosong. Jadi kuncinya ada di tetangga, sebenarnya dijual juga katanya. Oke. Jadi boleh diizinkan, ya udah gitu silakan. Tapi ya hati-hati Ah. sih. Sebelum itu kita juga masuk, ya mungkin di ritual dulu ya. Jadi biar nggak ganggu gitu aja sih. Didoain dan lain Iya, sebagainya. betul. Kalau tiba-tiba krunya kesurupan gitu, enggak ya? Enggak sih, sejauh ini sih aman-aman aja sih. Sejauh ini Sejauh aman-aman aman. aja. Oke, tapi ini malahan justru rasa tertantang untuk bikin film horor lagi ya? Bener tertantang banget, karena ya tertantangnya tapi nggak apa ya, ibaratnya nggak boleh frontal atau gimana ya, kayak sewajarnya aja, secukupnya ya. Jadi itu ngelatih mental juga sih, serunya di situ sih. Serunya di situ Iya. ya. Dan mudah-mudahan nanti ada pendukung untuk make upnya juga ya untuk Iya, iya. apa menjadi hantu. Mungkin teman-teman kru Sultan nih yang mau melamar jadi hantu boleh ya. Karena gampang ya, Kak. Gampang banget, udah Gampang banget diem ya? aja, make up udah beres gitu. Paling ngelambai-lambain tangan aja ya. Oke, terus Kak, ini juga sempat disinggung sih tadi untuk pembuatan produksinya katanya lebih sulit genre horor atau romance. Pastinya sih horor sih, karena horor itu butuh teknis yang biar dapat feel-nya sih, itu aja sih. Terus nanti ke editingnya juga sih, lebih ke back sound ya, buat musiknya itu biar dapat horornya lah gitu sih. Oke, Ke horor sih lebih sulit ke horor, lebih sulit horor. Iya, benar. Lebih sulit lebih menantang juga horor. lebih ya? menantang juga. Kalau romance sih mungkin kesulitannya itu di tempat sih, mungkin banyak tempat sih, itu aja sih itu. Mm-mm. Kalau talentnya sendiri Kak, apakah dari teman-teman CP11? Oh, untuk talent sendiri Romance? itu dari teman-teman yang di Serang sih. Kita open banget buat buat jadi talent, tapi tetap kita nge-casting juga apakah cocok buat peran ini, apakah enggak gitu. Tetap sih ada casting juga. Ada casting. Terdekat butuh talent apa? Terdekat butuh talent tetap anak muda, cewek sih. Oh, oke. Cewek sama Kita masih cowok. ada muda-muda, silakan. Ada yang mau daftar? Oh, cewek cowok. Iya, cewek cowok. Karena balik lagi romance tetap ya. Iya, tetap balik lagi ke romance. Mau Mungkin tetap ada produksi romance. sama anak kecil sih kita orang. Anak kecil. Iya, anak kecil. Tuh, Oke. kayaknya butuh Botak deh. apa? Enggak. Enggak, biasa aja sih. Biasa aja Yang ya. penting mah pinter acting aja sih. Yang penting Gitu. pintar acting. Kita semua di sini pintar acting semuanya ya. Iya. Ah, Iya, Garizman. Oke, terus gimana nih katanya langkah pertama untuk membuat film atau short movie? Langkah pertamanya apa? Apakah nentuin tema dulu, Tentunya cari talent dulu? Tentunya kita tentuin tema. Setelah tema udah dibuat, udah ada, langsung pembuatan skrip. Habis itu kita lanjut ke survei tempat. Survei dulu biar di fix tempat ini buat nanti kita syuting buat next hari besoknya. Terus habis itu kita pemilihan talent. Habis itu ya mungkin kita udah mulai syuting sih. Udah beres semuanya, langsung syuting sih. Kita memakan waktu 2 sampai 3 minggu sih buat kayak gitu. Dari awal pembuatan film. Iya, post production ya, biar benar-benar matang aja sih, ibaratnya kayak fix ini tempatnya, jadi nggak ada yang di luar schedule aja kayak gitu. Tapi sejauh ini lokasinya cuma di Kota Serang, sekitar Kota Sejauh ini Serang. sih Serang sih, cuman pengen kayak ke Pandeglang, mungkin karena ini sih cuaca ya kurang mendukung terus, jadi Betul. ya kita nggak mau maksain aja sih. Oke, tapi next pengen kemana? Ke Luar Pandeglang. negeri? Oh, Pandeglang. Waduh, amin luar negeri. Pandeglang aja sih, lebih karena Pandeglang kan ada alam banyak wisata, nah itu sih. Cita-citanya realistis banget ya Kak Rizwan ya, Pandeglang sih yang deket-deket. Kalau yang agak jauh, Juga jauh mana ya, aduh bingung ya jauh. luar Banten, Jogja, Jogja. mungkin. Bandung udah. Oh, Bandung udah. Bandung sebelumnya saya punya di production lain juga di Bandung. Sebelum ke CP di Bandung dulu gitu. Oke, karena kuliah di Bandung atau? Iya, karena kuliah di Bandung dulu. Oh, kuliah di Habis Bandung. itu kita langsung pindah ke CP gitu.
Oh, oke. Tapi sekarang ditinggalkan berarti ya Production House di Bandung. Nggak ditinggalkan sih, udah masih tetap jalan, cuman Udah kan jalan. mungkin kayak kurang satu orang aja gitu sih. Paling kalau ada waktu senggang ntar main ke Bandung gitu aja sih. Mm-mm, mm-mm. Nah, Kak Rizwan bener gak sih kalau kita cari talent ya ada di kota Serang, konon katanya sulit, Ya, bener gak? bener banget sulit karena nggak semua itu bisa, maksudnya nggak semua itu bisa acting. Meskipun good looking, kita juga tetap nyari apa yang perfect gitu, maksudnya yang pas. Udah good looking tapi terus acting jago juga gitu. Cuman kita kalau nyari good looking doang sih kurang banget sih. Jadi nggak dapet ceritanya tuh kayak biasa aja gitu. Oke, Yang meraninya bener-bener dapat banget itu sih, kita nyarinya ada susah sih mungkin. agak susah. Nah, Kalau yang good looking banyak, banyak banget, banyak. banyak banget. Cuman yang bisa acting kurang dikit, ibaratnya bukan dikit ya, apa ya, kita nggak kurang tahu aja sih gitu aja. Oh, oke, 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 oke. Baik, Kak Rizwan ini juga ada, oh ini bukan pertanyaan sih ya. Mau dong katanya jadi talent horor, tapi kalau film horor ada juru kuncinya nggak? Takut kesurupan atau mungkin ada pendampingan dari ustadz, dari Itu sih dukun, nggak ya? kayaknya ada. Ada pendampingannya. Itu insya Allah ada sih, dan insya Allah juga kita bakal aman sih. Kalau kitanya nggak frontal, kalau kitanya nggak ngelamun, kalau kitanya nggak mikir aneh-aneh, itu insya Allah aman sih. Itu aja, kuncinya itu aja. Tapi pendampingannya tetap ada. Ada yang bisa mah ada. Oh, yang bisa mah ada. Yang Dari bisa. teman-teman CP11 Dari atau dari teman-teman luar? CP11. Oh, ada. Ada. Apa nih? Kekuatan melihat. Waduh, kayak ini aja sih, kayak bisa, bukan nyembuhin sih, kayak ya ibaratnya ngebaca aja sih biar pergi aja, itu doang sih. Oke, oke, oke. Oke, Kak Rizwan, untuk saat ini medium penayangan film seperti bioskop atau festival film sudah mulai jarang. Mungkin karena pandemi juga ya. Iya, pandemi juga. Platform apa yang paling efektif untuk menayangkan film hasil produksinya teman-teman CP11? Iya, tentunya di YouTube sih. Karena YouTube jangkauannya luas, luas sudah bilang kan, jangkauannya luas YouTube, terus nge-share-nya juga enak sih, dan umum juga YouTube ya. Terus kalau masalah ya, kalau di luar YouTube sih kita nggak tahu sih, mungkin masih di YouTube sih salah satunya platform yang bisa digarap, itu aja. Oke, Kak, kalau bicara soal target nih, Hmm. selain mungkin ikutan lomba-lomba short movie, Ya, ada nggak sih target saya pengen ke nasional atau seperti apa? tentu sih itu target banget ibaratnya. Tapi sejauh ini masih short movie ya? Sejauh ini masih short movie sih. Itu target kita ya, bisa dikenal aja di kalangan, terutama kita jangan luar dulu deh, kita masih ngejangkau kota Serang dulu dan Cilegon, Banten lah ibaratnya. Itu kita targetnya itu dulu sih, biar tahu CP11 tuh ada di Serang, kayak gitu aja sih. Itu target utama nanti ya, setelah itu ada lagi mungkin ke nasional mungkin ya gitu sih. Pokoknya sekarang memperkenalkan dulu ya Iya, di yang Kota pernah. Serang. Oke, kalau misalnya teman-teman nih mahasiswa atau mungkin yang tertarik sama film, Ya. boleh nggak sih datang ke CP11, Boleh. sharing-sharing gitu? Boleh kita open banget untuk sharing tuh, open banget, karena kita juga libatnya, kita tuh kita nggak senior banget, kita nggak jago banget, tetap ada yang sharing kesalahan kita apa. Jadi kayak ya saling ini aja sih, saling tukar pikiran aja sih, kayak gimana evaluasi juga, kayak gitu sih. Itu boleh banget kalau teman-teman ada yang pengen sharing tentang CP11 atau sharing tentang perfilman, itu boleh banget sih, kita open. Boleh DM aja gitu. Oh, langsung DM aja di Instagramnya CP11 juga? CP11. Oke, kalau alamat lengkapnya di Ciceri? Alamat lengkapnya itu di Komplek Ciceri, Jalan Nusantara 6, Blok D12 nomor 11. Blok D12 nomor 11. Ya. Oke, teman-teman bisa ya. 24 jam? 24 jam kita open sih. Malam juga boleh? Malam juga boleh. Ikut nginep? Mungkin Pak RT dulu ya. Harus laporan dulu ke Pak RT ya? Iya. Oke, Kak Rizwan, produksi terdekat ini bulan apa? Sekarang Sudah ini nemu talentnya apa? Sudah ada skripnya? Atau sudah ada gambaran skrip sih, belum dibuat aja. Belum dibuat. Mungkin Oke. Maret kita buat lagi. Kita sih usahain 1 bulan tuh 2 kali production sih. Wow, keren. Satu bulan tuh 2 kali produksi, jadi kita punya stok buat bulan besoknya, kayak gitu sih. Bisa jadi 1 bulan upload atau 2 minggu sekali upload, kayak gitu. Wow. Kita ngejarnya kayak gitu sih, biar aktif aja, jadi nggak ketinggalan juga tuh penontonnya.
Cukup produktif juga ya. Iya, karena ya emang rada sulit di masa ini kan, kemana-mana juga gitu kan. Jadi mungkin diselingin hobi aja sih, biar Selain hobi ya, biar nggak stres juga ya. iya Tengah di pandemi rumah kita bikin terus. film aja deh. Biar nggak di rumah terus kan. Oke, kalau selain event tadi yang sudah masuk 5 besar, apa event yang pengen Kak Rizwan dan teman-teman CP11 ikuti? Mungkin nanti tahun ini ada ini mungkin ya, Festival Banten ya. Festival Film Banten Festival Film Banten 2021. 2021. Oke. Itu sih. Paling itu aja dulu, paling terdekatnya mungkin. Kalau ada ya. Kayaknya sih ada sih, tapi nggak tahu sih infonya. Kalau ada sih kita pasti ikutan sih Festival Film Banten. Oke, genrenya? Genrenya tetap romance sih, mungkin ke lebih kita romansnya kalau buat lomba itu beda lagi. Kayak lebih ada ngelibatin kayak peran orang tua juga, anak juga, itu sih. Biar lebih relate ke dalam keluargaan, perpecahan segala macam ya kan. Sama seperti yang kemarin digarap ya? Iya, sama kemarin digarap. Oke, yang kemarin judulnya apa? Yang kemarin judulnya Ada di YouTube tidak sih? Sudah ada di YouTube belum, Kak? Belum, masih jauh banget itu kayaknya. Oke. Mungkin judul juga belum ada. Judulnya belum ada. Tapi kita masih kebayang film judulnya itu Bara. Sudah. Bara. Bara nih apa nih, nama? Nama. Bara itu nama, tokoh utama. Karena senternya di tokoh utama. Iya, apa tokoh ceritanya? Ceritanya tentang perpecahan, sebenarnya nggak perpecahan keluarga sih, perpecahan antara anak pertama dan kedua. Dan orang tua itu selalu membandingkan anak keduanya, karena anak keduanya itu lebih pinter, lebih sukses, sedangkan anak pertama ini acak-acakan lah hidupnya. Tapi karena acak-acakan dia tuh sebenarnya punya jalan hidup sendiri yang pengen dia tanggung jawabin. Dan ingin membuktikan kepada orang tua itu kalau dia bener. Itu aja paling. Di endingnya terbukti apa tidak? Di endingnya nanti mungkin bisa dilihat. Bisa nonton aja ya nanti ya. Oke, Kak Rizwan, kita masih ada satu segmen terakhir lagi ya. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa usaha jeda berikut, tetap bersama kami dalam Bincang Hari ini. Dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta kayaknya. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul hanya di Sultan TV. Dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta kayaknya. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul hanya di Sultan TV.
Anda kembali lagi bersama kami nih dalam bincang hari ini. Jangan lupa juga nih untuk terus memantau berita-berita juga ya yang ada di Sultan TV lewat kanal YouTube kita ya, sultantv.co, dan juga media sosial kita. Dan jangan lupa nih pemirsa, kita juga punya TikTok sultantv.co ya. Nah, bagi para TikTokers, boleh langsung follow Sultan TV di TikToknya juga, dan jangan lupa love-nya ya untuk Sultan TV. Kita masih bersama dengan Kak Rizwan Ramadan dari CP11. Nah, Kak Rizwan, kita lanjutkan lagi ya. Selain mungkin genre romance, kemudian horor, tadi juga sudah diproduksi, kemudian pengen coba lagi nih nanti kalau ada waktu ke film horor. Kalau film soal misalkan sejarah, tradisi di Banten kan banyak ya. Iya. Tertarik juga nggak sih, Kak? Aduh, kita mungkin sebenarnya tertarik Aduh ya. dulu ya. Cuman kita ini butuh ilmu yang lebih kali ya. Mungkin ilmu kita kurang di bagian situ. Jadi ya kita nggak mau ambil resiko sih, takutnya salah di dalam aslinya atau gimana kayak gitu sih. Belum berani kayak gitu. Oke. Cuman paling skill dari romance ke horor itu pengen ngambil ke action. Action ya kayak ya itu sih. Ya action kayak berantem aja sih. Kayak anak jalanan segala macam itu pengen banget sih. Action beranteman. Iya. Karena tadi sukanya juga sama film Action juga suka. Oke, horor, romance, kemudian juga film action pengen digarap. Oke, kalau kendala nih Kak, ini ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman di YouTube kita. Kendala bagi kita ini pasti diawali oleh alat. Nih, apakah harus memiliki alat lengkap yang bagus itu yang mendukung atau seperti apa? Kalau di romance itu kita nggak butuh ini banyak sih. Yang penting audio aman, terus cuaca juga aman. Kalau ke horor itu mungkin lebih harus yang bagus sih, soalnya kan mainnya di malam hari terus. Terus mungkin kalau yang gear yang biasa aja ada noise segala macam. Itu aja sih kesulitannya. Kalau gear bagus ya mempengaruhi kualitas juga sih. Tapi tergantung juga nih, cerita sama editing juga itu mempengaruhi banget. Oke, jalan ceritanya mempengaruhi, apalagi editingnya ya, Iya. finishing editingnya. Kalau ada yang pede pakai HP, silakan, nggak apa-apa, mangga. Berarti di editing dia harus nunjukin nih, ini pakai HP juga bagus nih, nggak harus pakai kamera berpuluhan juta gitu, kayak gitu sih. Tapi kalau misalkan untuk langkah awal sendiri, teman-teman pengen produksi film, ada rekomen nggak Kak? Apa pakai HP dulu atau langsung pakai alat yang oke? Kita sih rekomendasi ya mungkin alat yang bagus kali ya, yang memadai aja sih. Yang secukupnya lah, itu secukupnya aja. Sama audio mungkin. Contoh itu Kak, kira-kira kalau misalkan mau satu film nih, produksi satu film, berapa alat yang harus digunakan kira-kira? Tentu dua kamera, satu pakai, kita tergantung situasi. Kadang kita ada bumpol juga, punya juga. Apa tuh bumpol? Mikro deh, yang berarti soundman itu yang megang itu. Nah itu, terus sama kita pakai boya sih, clip on. Untuk gitu audionya? Untuk audio. Kalau kamera cukup dua? Kamera cukup dua sih, sama lensa mungkin. Terus tripod juga harus ada tripod. Kalau biar enak pakai stabilizer aja sih. Kalau stabilizer untuk? Alat stabilizer untuk biar stabil sih gambarnya. Oke. Kak, ini ada bukan pertanyaan sih, dari Royani. Boleh dong ikut film horor katanya. Kapan produksi film horor? Kita sih niatnya bulan besok ya untuk produksi kedua. Insya Allah sih horor lagi, karena udah ngobrol juga kemarin, sempat meeting juga. Ini kapan nih kita garap horor lagi nih? Ya mungkin ya itu kesulitannya, ada nggak make upnya kayak segala macam. Kita sih paling kesulitan itu doang sih Kak. Itu aja. Kalau jalan cerita sudah ada? Jalan cerita ada sih, yang belum pernah kegarap ada. Karena itu. Kalau skripnya sendiri Kak, siapa yang menulis? Apakah dari pemilik CP11-nya sendiri? Atau teman-teman? Untuk scriptwriter itu kita ada dua, dari produser juga, dia bisa menulis naskah. Terus kita juga punya scriptwriter sendiri, terus kadang saya juga. Jadi teman-teman yang kayak yang punya cerita, gue punya cerita nih, mau jadi film dong, katanya. Boleh, kita kembangin bareng-bareng, kayak gitu aja sih Kak paling. Kalau kendala sih Kak, apa sih Kak? Selain mungkin terlepas dari alat ya, apa kendala ketika memproduksi sebuah film? Mungkin waktu sih, waktu kita bener-bener nggak bisa seharian full. Kadang kita juga herannya kita selalu nyesuain jadwal si talent ini.
Agak sulit. Agak sulit juga, soalnya ya kita butuhnya hari ini, tapi kita butuhnya misalnya jam 10, tapi talent itu jam 10 nggak bisa. Nah itu kan wasting time banget kan, nungguin dia beres dulu, baru ini kan bener-bener makan waktu banget itu sih. Nggak cari talent yang lain aja deh gitu, nggak? Ya udah kagok ini sih, udah Udah kagok kagok. ini sih, cuma nggak apa-apa lah, ya udahlah. Nah, selain mungkin jadwal talent, yang lain-lain kendala ada nggak? Misalnya perbedaan pendapat dari setiap krunya. itu Ada sih nggak? itu sih kayaknya pasti sih ya. Pasti. Sih ya, dari ya kita dari kameramen pengen kayak gini, kameramen dua pengen kayak gini ya, jadi bingung juga mau ngalah kayak gimana gitu. Paling sih kayak gitu aja sih. Ya ibaratnya kita belum seprofesional mungkin lah, tapi mencoba untuk seprofesional kayak gitu. Mencoba menuju ke sana. Mencoba menuju ke sana. Mencoba menuju ke sana dan mencoba menjadi Reza Radian ya. Iya. Reza Radian Kota Serang. Oke, Kak Rizal, ada lagi pertanyaan nih dari Halimah Syediah. Bagaimana dengan kondisi perkembangan sinematografi kita sekarang ini? Mungkin khususnya di Kota Serang nih. Kalau dilihat dari Kak Rizwan sendiri seperti apa perkembangannya? Perkembangannya sebenarnya banyak sih Kak. Kalau dibilang banyak mah banyak, soalnya tapi lebih nggak ke film, orang-orang itu mungkin ke job lain, Seperti? ke hunting, dia hunting doang, atau buat iklan baju atau segala macam, lebih kayak gitu Oh, sih. gitu. Jarang banget kalau film nih, mau setahu saya ya mungkin di CP doang nih, orang Serang nggak tahu deh yang lain. Di Cilegon mungkin ada, di Rangkas ada, cuman ya setahu saya di Serang cuman kita doang sih gitu. Bukan menunjukkan kita nih gitu satu, enggak sih, sebenarnya nggak kelihatan aja gitu tuh, nggak ada notice sama sekali kita. Kak, kita juga bikin film kok di daerah Serang, kita boleh sharing nggak ada sih kayak gitu. Sejauh ini nggak ada Selama sih. 10 bulan ini juga Selama belum sebulan pernah ini nggak ketemu. pernah ketemu kayak gitu. Kalau kita pengen banget sih sharing kayak gitu. Oke, kalau dari kampus, teman-teman kampus itu? Teman-teman kampus nggak? sih nggak ada Oke. itu mah. Ya paling ya itu mah gabung sendiri sih. Nah, Oke, berarti kalau untuk yang fokus pada film ini masih sedikit ya? iya, Untuk masih- Kota Serang Iya, khususnya. masih sedikit. Mungkin kalau saya lihat itu Kota Serang kan mungkin orang-orangnya lebih ke bekerja. Jadi jarang orang kreatif bermunculan. Sebelumnya kalau saya di Bandung itu ya wajar sih, karena saingannya banyak juga production lain dari Bandung. Ya itu sih kelihatan banget kalau tempat-tempat kreatif kayak gitu mah. Kalau di Kota Serang belum pada bermunculan nih. Iya. Artinya peluangnya masih sangat besar nggak sih, Kak? Peluangnya masih sangat besar sih untuk kayak ngenalin YouTube kita ini ke orang-orang Serang gitu. Tergantung kita meng-share-nya aja sih. Share-nya, jangkauannya harus di daerah Serang semua kayak gitu sih. Oke. Kak, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Sukma Wijaya nih yang sudah masuk ke YouTube kita juga ya. Pernah nggak Kakak sebelum syuting ribut dulu? Biasanya gara-gara pendapat bisa aja sampai musuhan nggak sih? Nggak sampai Antar ribut. kru nih. Nggak sampai ribut sih, paling kita keselnya ada mungkin dari alat Oke. kita lupa bawa itu, mungkin jadi kan kayak wah ini Kesel. bawa motor aja lu gimana sih nyiapin alatnya, jadi kita yang nyiapin alat tuh nggak ada gitu tuh. Oke. Yang nyiapin alat kita sendiri, jadi nggak ada yang khusus orang yang nyiapin alat. Harusnya itu ada sih, harusnya ada. Jadi kita nggak nyalain orang kan, maksudnya nggak saling salah gitu kan. Kalau orang Oke. yang ngurusin alat berarti dia doang yang disalahin, itu doang sih. Betul, sudah ada tanggung jawabnya untuk ngurusi Paling alat. yang sampai berantem paling ya udahlah ya gimana lagi kan, buang-buang waktu juga sebenarnya kan. Harus pulang dulu, balik lagi. Balik Ya, lagi persoalan alat. Selain persoalan alat, ada nggak? nggak ada Berebut cinta lokasi gitu nggak? sih. Nggak kalau lokasi enggak sih, kita palingnya ya voting aja sih, ini bagus nggak bagus. Oh, voting. Voting Oke. aja sih, biar adil gitu. Kalau pemilihan talent? Pemilihan talent juga termasuk, tapi Voting nggak sampai ribut kayak ini bagus nggak, ya good looking, coba casting dulu, di reading dulu, maksudnya bisa Oke. bisa kayak gimana gitu sih, kayak gitu. Tapi nggak sampai musuhan, nggak sampai Enggak berantem sih, nggak ya? enggak sih, itu. Sampai udah saya keluar aja dari CP11 gitu nggak? Nggak, paling ya kalau udah mulai action mah, udah mulai bikin film ya udah profesional aja gitu. Lupain Oke. masalah aja gitu. Oke, Kak Rizwan. Nah, ini dengar-dengar juga nih. Oh, nah ini ada pertanyaan juga nih ya, Saiful Bahri. Pernah cinlok sama talent nggak tuh krunya? Ada ya? Kayaknya ada nih. Ada. Cuma satu orang doang. Sih. Talentnya cewek. Talentnya cewek, krunya cowok, itu aja Oke, sih. terus. Udah paling itu aja sih kalau cinlok mah. Kalau saya mah nggak pernah. Kalau- Kenapa Kak Rizwan? Apa tipe yang pemilih atau? Enggak, selama di CP nggak pernah cinlok sih, soalnya udah punya. Oh, Oh, udah iya, udah punya. Oke, baik.
punya banyak ya kayaknya ya. Nggak punya satu doang. Satu doang. Cuma ya itu sih paling cinlok ada satu orang sih. Oke, pernah berarti ya Kak Saipul ya jawabannya pernah ada yang cinlok? Pernah. Pastilah. Sampai jadi nggak? Sampai apa jadian gitu? Aduh, gak enak bilangin. Mentor. hampir. Oke. Ya maksudnya udah deket, cuman nggak jadian, mungkin hampir aja sih jadian. Oke. Kak Rizwan, ngomongin soal film lagi, balik lagi ya. Ya. Kalau untuk proses editing Kak, berapa Hmm. lama? Ada berapa editor sih kalau di CP11? Sebenarnya Satu kah? sebenarnya saya juga termasuk editor. Wow, merangkap ya. Iya, merangkap. Editor iya. Iya, merangkap juga. Scriptwriter iya. Kadang kalau edit itu resikonya apa ya, moodnya itu. Mood buat ngedit itu ngaruh banget buat kayak kalau nggak mood tuh kayak malas aja ngapain coba gitu. Terus kalau untuk proses berapa lamanya itu kita memakan 1 minggu lebih sih sampai 10 hari. 10 harian lah. Proses editing aja. Proses editing sih itu ya. Apa yang paling sulit tuh di bagian apa kalau editing? Kalau sulit di bagian editing sih sejauh ini mah nggak ada sih. Nggak Mungkin kayak ya selalu evaluasi dari editing kemarin aja, lebih kemana ininya masuknya transisi kayak gimana, kayak gitu aja sih. Kalau Kak Rizwan sendiri gimana untuk menjaga mood saat ngedit? Menjaga mood ya mungkin kita terutama jangan kalau bisa sih jangan ngerjainnya malam-malam. Jangan malam-malam. Ya kalau bisa kita benar-benar tidur jam 10 atau jam 11 paginya bangun gitu. Tapi tergantung orang ya. Kalau pengen malam gitu kan. Untuk ngejaga sih ya apain ya, paling dengerin musik aja udah. Dengerin musik terus kayak makan cemilan kayak coklat itu mungkin membantu mood kali ya. Itu doang sih udah. Oke. Nah, Kak Rizwan kalau di tahun 2021 ini adakah kemudian teman-teman CP11 merekrut teman-teman lagi untuk jadi kru? Sejauh ini sih kita belum ada sih. Belum ada. Belum ada sih. Sudah cukupkah dengan jumlah 15 itu? Mungkin udah cukup segitu dulu. Mungkin kalau udah ada yang berguguran gitu ya. Ya paling kita buka lagi lah gitu. Biar kita juga fokus dalam satu job sih gitu. Soalnya waktu dulu kan kita dengan 5 kru itu satu orang itu bisa 3 job, bisa ngerangkap kayak soundman, kamera, sutradara juga, talent juga. Nah itu sih resikonya. Jadi kita Dan benar-benar energinya fokus. juga terkuras ya? Jadi kita fokus aja sih. Lu ngatur ini, kita ngatur ini. Udah enak aja sih gitu. Tapi nanti kalau misalkan mungkin ada proyek yang lebih besar, Iya. kemungkinan merekrut lagi Iya teman-teman. pasti itu pasti. Nanti kita pasti selalu umumin lah di Instagram di CP11 itu. Oke. Pantau aja ya berarti ya Iya. Instagram CP11 Iya, ya. betul. Kira-kira mungkin sedang teman-teman CP11 butuh talent atau mungkin juga kru, ini bisa langsung daftar aja ya Iya. ikut. Mudah-mudahan cocok nih bisa Iya. ikutan produksi ya. Kalau talent sih ya bersyukur-syukur sih kalau ada yang mau. Soalnya kita juga ada grup talent sendiri. Grup talent. Jadi kita Oke. grup talent kita kasih skrip. Maksudnya kita pilih siapa ini cocok nggak skrip si orang ini cocok nggak di skrip ini, ya paling itu aja sih. Udah ada talent tetap lah ibaratnya, Oke. karyawan tetap gitu. Talent tetap berapa orang Kak? Berapa ya? 10 Oh banyak. Oke. Ya, 10. Itu berarti di luar CP11 ya? di luar kru. CP11. Di luar CP11 paling ya 10 sih, cuman yang baru bisa yang pernah ikut sekitar 4 orang. 4 orang. Sisanya belum pernah Belum ikut pernah, belum karena tidak cocok atau Karena belum? tidak cocok, karena kurang aja sih. Kurang aja. Oke. Berarti masih terbuka ya untuk posisi talent juga ya, Iya, silakan pasti, ya. pasti terbuka banget. Oke, bisa langsung DM aja nih teman-teman ke Instagramnya CP11 ya. Iya. Kalau barangkali memang pengen coba nih di dunia acting dan juga benar. peran ya, boleh. Oke, Kak Rizwan, ini juga yang menarik dari teman-teman CP11, kemarin sempat ada kerjasama juga dengan salah satu perumahan. Iya, betul. Bisa dijelasin nggak sih Kak, ini gimana awalnya kemudian bikin film, gitu, short movie ya? Iya, short movie. Nah, dikerjasamakan dengan salah satu perumahan yang ada di Kota Serang. Jadi itu sebenarnya saya tuh udah lama kerja sama dia. Dalam pembuatan kayak review rumah. Sebelumnya udah pernah review rumah, terus sama testimoni juga, sama kawasan juga, dan akhirnya mungkin bosnya pengen sekali-sekali kita garap film pendek nih, gitu. Dan akhirnya ya udah kita setuju buat ini, dan akhirnya dibuat lah dari skrip itu. Sebenarnya waktunya itu udah makan lama selama 3 bulan. Wow. 3 bulan dari tahun 2020. Akhir tahun lah. Terus ada miskom sebentar karena nggak ada kabar kayak gimana, ya, akhirnya dikabarin lagi gimana Om, jadi oh yaudah jadi udah jadi belum skripnya. Nah, akhirnya udah dari situ garap lagi bikin skrip lagi
akhirnya ya udah bisa jalan lah. Alhamdulillah udah tayang juga sih, udah upload juga. Oh, sudah upload juga. Judulnya Untuk Kamu. Untuk Kamu. Iya. Oke, ini kayaknya romance juga ya? Iya, romance, tapi ya selingan, soft selling aja. Ada soft sellingnya di sana Iya, ya. betul. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Husnul Bae. Open recruit Tekken komedi tidak, Bang? Komedi, Komedi. ya Open recruit nggak? open. Mungkin kita juga pengen komedi, cuman kita kurang dari skill sih, skill buat komedi, buat skripnya juga sih. Oke. Tapi kalau buat cerita mungkin nanti kita juga maksudnya udah ada skrip tentang horor komedi ada. Jadi nggak horor banget lah, tapi komedi full gitu kan. Oke. Ada tapi belum digarap. Ya mungkin next project lah. Next project. Kalau mungkin ide-ide sih sudah banyak ya Kak Rizwan ya? Udah banyak banget. Oke. Paling tinggal ya dikembangin lagi aja sih gitu aja. Oke, Kak Rizwan terima kasih banyak nih. Ini seru sekali perbincangan kita dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi sedikit ilmu Iya betul. yang kita bagikan ya di pagi hari ini bagi teman-teman yang mungkin aduh kayaknya saya mulai tertarik nih untuk ke dunia film atau mungkin seni peran bisa bergabung juga atau tanya-tanya ke teman-teman CP11 nih untuk seperti apa nih tahapan awal-awalnya nih kemudian untuk membuat film. Kak Rizwan, ada terakhir mungkin yang ingin disampaikan sama Kak Rizwan ke teman-teman milenial Banten di Kota Serang khususnya ya. Silakan Kak. Mungkin buat teman-teman yang pengen gabung maksudnya yang pengen gabung tapi nggak tahu nih harus kemana gabungnya. Nah kita open banget, CP11 ada di Serang. Ya kalian kalau pengen ngembangin bakat kalian, entah jadi kameramen, entah jadi editor, entah jadi talent, ya kita sih open banget sih, gitu aja sih. Kita saling belajar lah, pokoknya kita saling menaungi sesama milenial Banten yang pengen bergerak maju di dalam dunia perfilman, itu aja. Oke, saling belajar ya, Ya, saling membantu. tentunya saling belajar, saling membantu, tentunya sih kita sharing juga sih tetap. Oke, mungkin ada pesan nih Kak terakhir untuk teman-teman yang baru ingin mulai, apa yang harus dilakukan? Pesannya itu just do it sih. Kalau kalian cuma ngomong doang, kalian nggak akan pernah gerak. Lakuin aja, entar pakai kamera, HP, lakuin aja, udah lakuin. Hasil bagus itu belakangan. Karena kan gak ada yang mungkin bagus di awal gitu, nggak mungkin sih. Pasti ada proses berpuluh-puluh kali, beratusan kali gagal, dan satu itu ada yang sukses, itu kita udah berhasil banget sih. Kayak gitu. Jangan pernah malu, intinya udah. Jangan pernah malu, lakukan aja dulu. Lakukan aja dulu. Meskipun dengan alat seadanya Alat gitu ya, Kak? seadanya tentunya pasti kayak gitu sih. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Rizwan Ramadan dari CP11. Sukses selalu untuk teman-teman CP11. Kita doain juga nih mudah-mudahan proyeknya dan juga ide-ide tadi nih sudah bisa langsung dieksekusi untuk teman-teman CP11 ya. Kita sangat nantikan sekali nih karya selanjutnya dari teman-teman CP11 dan teman-teman nih yang mau nonton karya-karya apa saja. Sudah ada 8 film ya tadi ya? Ada 8 film dari CP11, 7 romance dan 1 horor, mungkin bisa langsung disaksikan di YouTube-nya ya. CP spasi 11. Oke. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda dan jangan lupa ya untuk terus menjaga kesehatan. Jangan lupa juga untuk terus memantau informasi-informasi menarik lainnya dan kita nanti akan ketemu lagi di edisi Bincang hari ini selanjutnya. Akhir kata saya Dea Lintawengi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.